Perencanaan pendidikan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi perencanaan dalam konteks pendidikan sangat penting untuk dipahami. Ada beberapa unsur pokok yang membentuk definisi perencanaan. Seringkali, istilah perencanaan dan pengorganisasian tertukar, padahal maknanya berbeda. Tingkatan perencanaan pendidikan bisa bervariasi, dari jangka pendek hingga jangka panjang. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pendidikan harus sistematis dan terstruktur. Kriteria rencana pendidikan yang baik mencakup relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Mari kita lihat ilustrasi singkat tentang perencanaan pendidikan. Hakikat perencanaan pendidikan memiliki makna yang mendalam dan luas. Karakteristik hakikat perencanaan pendidikan mencakup fleksibilitas dan adaptabilitas. Fungsi hakikat perencanaan pendidikan adalah untuk memandu proses belajar mengajar. Contoh nyata dari perencanaan pendidikan bisa dilihat dalam kurikulum yang diterapkan di sekolah. Tujuan perencanaan pendidikan harus jelas dan terukur. Ada tujuan-tujuan khusus yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pendidikan. Perspektif filosofis juga mempengaruhi tujuan perencanaan pendidikan. Mari kita lihat ilustrasi nyata yang menggambarkan tujuan perencanaan pendidikan. Perencanaan dalam pendidikan itu seperti kompas yang menunjukkan arah yang jelas. Ia menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan perencanaan, kita bisa berkoordinasi dengan lebih baik. Ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi yang efektif. Perencanaan membantu kita mencapai efisiensi dan efektivitas dalam setiap langkah. Ia juga menjadi sarana untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Mari kita lihat ilustrasi nyata dari semua ini. Perencanaan pendidikan itu penting untuk mencapai tujuan yang jelas. Mari kita mulai dengan prinsip-prinsip dasar perencanaan pendidikan. Prinsip pertama adalah memahami kebutuhan siswa dan masyarakat. Selanjutnya, kita harus menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Langkah kedua adalah mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Kemudian, kita perlu merancang kurikulum yang relevan dan menarik. Jangan lupa untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses ini. Sekarang, mari kita lihat kritik perbandingan antara teori lama dan teori kontemporer. Teori lama seringkali kaku, sementara teori kontemporer lebih fleksibel dan adaptif. Di Indonesia, kita bisa melihat contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip ini. Dengan memahami konteks lokal, kita bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik. Perencanaan kurikulum adalah fondasi penting dalam pendidikan. Kita perlu memahami hakikat perencanaan kurikulum agar bisa menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Prinsip perencanaan kurikulum harus berfokus pada kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Setiap program sekolah harus dirancang dengan tujuan yang jelas dan terukur. Langkah-langkah perencanaan kurikulum meliputi analisis kebutuhan, pengembangan, dan evaluasi. Kritik dan tantangan dalam perencanaan kurikulum seringkali datang dari perubahan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Mari kita lihat ilustrasi praktik perencanaan kurikulum yang berhasil di sekolah-sekolah kita. Perencanaan tenaga pendidik adalah fondasi penting dalam dunia pendidikan. Kita perlu memahami hakikat perencanaan ini agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Selain itu, perencanaan sarana dan prasarana juga tak kalah penting. Sarana yang memadai mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Prinsip perencanaan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Langkah-langkah perencanaan harus sistematis dan terukur. Kritik dan tantangan dalam perencanaan ini perlu dihadapi dengan bijak. Mari kita lihat ilustrasi praktik perencanaan di Indonesia yang bisa jadi inspirasi.